Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik sekalian yang mengambil mata kuliah Teknologi Pertanian Modern. Pada kesempatan kali ini, kemarin kita membahas step-step apa saja di dalam budidaya pertanian yang memanfaatkan teknologi modern tentunya. Di pertemuan kedua, kita membahas mengenai perbanyakan tanaman secara modern, salah satunya kultur jaringan dan tanaman transgenik. Tetapi pada waktu itu masih kita bahas mengenai kulit-kulitnya saja, luarnya saja, tidak lebih detail. Oleh karena itu sekarang kita bahas bagaimana cara membuat tanaman transgenik sesuai kepentingan kita, apa yang kita maksudkan, apa keuntungannya, kira-kira begitu. Oke, kita lihat slide-nya berikut ini. Sebentar ya. Oke. Ya, tanaman transgenik. Jadi namanya transgen, ya, gennya dari trans, dari luar. Jadi definisinya adalah tanaman yang telah disisipi atau telah memiliki gen asing dari spesies tanaman yang berbeda atau makhluk hidup lain. Nah, jadi pokoknya ada gen asing yang sudah masuk terintegrasi dan nanti akan tertranslasi, ekspresinya ada, itulah yang kita inginkan. Itulah tanaman transgenik. Jadi nanti kita bahas bagaimana caranya dan apa saja contoh-contoh yang sudah ada sekarang. Berikutnya, bagaimana cara membuat tanaman transgenik itu? Yaitu dengan pada prinsipnya dibagi menjadi dua cara, yaitu secara alamiah, natural, dan menggunakan artificial gene atau DNA transfernya. Ya, kalau natural itu seperti apa? Ada konjugasi, ada bakterial transformasi, transposisi, transduksi menggunakan PACE, kemudian transduksi menggunakan retroviral. Nah, dan yang kita bahas yang paling tua dan paling sering digunakan adalah menggunakan bakteri agrobakterium. Nah, dengan menggunakan ini seperti alamiah. Kemudian kalau yang buatan itu secara fisik apa? Dengan makro injection, dengan mikro injeksi, kemudian fusi protoplas, kemudian biolistic transformation menggunakan gene gun, ya ditembak gitu. Kemudian dengan menggunakan secara kimia, nah, menggunakan kalsium fosfat metode, menggunakan polyethylene glikol, menggunakan dextran atau menggunakan liposom. Jadi ini secara chemical. Kemudian secara elektrik yaitu melalui elektroforesis, kemudian elektrofusion. Ini cara-cara semua. Tetapi nanti yang kita bahas detail adalah yang menggunakan Agrobacterium tumefaciens yang kemarin merupakan engineer pertama di dunia, sehingga kita belajar dari Agrobacterium ini di video sebelumnya. Tolong dilihat video sebelumnya tentang bagaimana Agrobacterium itu menularkan material genetik ke tanaman. Sehingga itulah yang sekarang kita bahas yang bisa kita manfaatkan. Jadi tanaman transgenik yang akan kita contoh adalah beberapa tanaman. Ada kapas, ada jagung, ada kacang tanah, itu dengan memanfaatkan menjadi tanaman transgenik yang tahan hama. Nah, jadi mekanismenya yang kita peroleh sekarang, kita memanfaatkan bakteri, ini bakteri penyebab apa ya, yang bermanfaat ya, yaitu Bacillus thuringiensis. Nah, ini adalah sering dipakai sebagai bioinsektisida, bio ya, karena bakteri ini bisa membunuh
hama target sasarannya. Nah, ini gambarannya seperti ini. Bakteri ini gram positif, aerob. Kemudian yang paling penting mekanisme adalah mengandung toksin, BT toksin. Nah, BT toksin ini apa? Dikodekan oleh adanya gen CRY. Nah, gen CRY ini apa? Nanti ekspresinya menghasilkan protein insektisidal, artinya mampu membunuh serangga sebagai insektisidal. CRY gene. Nah, jadi inilah CRY toksin, protein CRY proteinnya. Jadi setelah di dalam endosporanya itu, ini akan bisa menghasilkan toksin tadi, namanya endotoksin tadi, protein tadi endotoksin. Nah, endotoksin ini golongannya termasuk yang delta endotoksin, artinya dia akan diaktifkan jika sudah masuk dalam pencernakan dari serangga tersebut, kemudian aktif baru bisa bekerja. Nah, jadi ini sudah dibuktikan bisa membunuh untuk golong-golongan serangga dari Lepidoptera, Coleoptera, Diptera maupun Hymenoptera. Sangat efektif. Nah, sehingga karenanya banyak bioinsektisida ini dipakai secara langsung dan tidak langsung. Apa artinya langsung? Ya menggunakan bakterinya tentunya, yang diperbanyak basilusnya. Kemudian tidak langsung yaitu menggunakan apa? Tidak langsung menggunakan itu tadi, kristal proteinnya tadi, endotoksinnya tadi. Nah, endotoksinnya itulah yang kita ekstrak, kita peroleh sebagai insektisida. Nah, jadi bukan makhluk hidupnya basilusnya, tetapi adalah delta endotoksinnya. Inilah apa namanya bioinsektisida yang bisa membunuh hama. Oleh karena itu, ternyata endotoksin ini kan disandikan oleh gen CRY tadi. Oleh karena itu punya ide bagaimana sih tanaman tadi kalau mengandung gen CRY, sehingga dia akan menghasilkan protein jika dimakan oleh serangga tadi menyebabkan kematian. Nah, inilah idenya tanaman transgenik yang tahan terhadap hama, ya dengan memanfaatkan gen BT tadi, toksin tadi, endotoksin. Itu ya. Jadi inilah nanti yang akan kita sisipkan gen CRY ini tadi. Jadi ini prosesnya kira-kira begitu ya. Ini yang sudah kita pelajari di bagian atas tadi menggunakan Agrobacterium tumefaciens. Jadi di dalam Agrobacterium tumefaciens ini ada kromosomal DNA dan TI plasmid. Nah, di dalamnya ada tDNA. Kemarin yang sudah kita bahas mekanisme ada daerah Regina, Vir dan sebagainya. Ini dibahas khusus mengenai pembahasan TI plasmid ini, bagian-bagiannya dan mana fungsinya. Ada left border, right border, semua dibahas sendiri sebetulnya. Oleh karena itu, dengan adanya tumor inducing plasmid ini, daerah tDNA ini kan bisa dimanfaatkan. Nah, ini yang pelajaran pentingnya ini bisa dimanfaatkan dan ini yang bisa dilepaskan nanti yang bergabung terintegrasi dengan genom dan di tanaman. Nah, oleh karena itu langkah pertama apa? Langkah pertama tentunya di daerah ini tadi kita potong. Jadi kita sekarang memanfaatkan tadi DNA containing the gene interest tadi, ya kita potong, kita siapkan itu yang dari gen CRY tadi yang menjadikan endotoksin tadi. Nah, oleh karena itu plasmid ini kita potong dengan enzim restriksi. Nah, kita potong daerahnya tertentu di daerah tDNA, kemudian kita ligasikan, kita gabungkan. Nah, kita gabungkan dengan gen CRY tadi. Nah, dengan menggunakan enzim DNA ligase. Akhirnya apa? Terbentuklah TI plasmid rekombinan. Nah, dia sudah rekombinan, sudah ada gen CRY-nya kan gitu. Sudah ada gen CRY-nya sesuai yang kita inginkan. Yang kedua tinggal introduksi ke dalam sel tanaman, di dalam kultur. Nah, itulah prosesnya di dalam kultur, kemudian dekatkan kemarin prosesnya itu bakteria itu kan, kemudian
DNA rekombinan ini akan masuk, singkat cerita akan masuk yang sudah membawa apa tadi genes tadi yang menyandikan endotoksin tadi, dan berikutnya adalah terintegrasi di dalam genom sel tanaman. Kemudian berikutnya adalah peran dari tisu culture, dari kultur jaringan, adalah regenerasi dari tanaman ini menjadi tanaman yang benar-benar mengandung gen tadi, terekspresi atau tidak. Nah, inilah proses secara sederhana bagaimana kita memasukkan, contohnya ini crygen dari Bacillus thuringiensis. Nah, selanjutnya singkat cerita ini sudah menjadi tanaman. Nah, setelah menjadi tanaman seperti ini, nah jadi karena tadi ini dari Bacillus thuringiensis kita potong, itu tadi menjadi masukkan jadi rekombinan DNA dari bakteri, akhirnya masuk. Ya, setelah masuk karena mengandung endotoksin, kalau mau dimakan larva ini, hama ini, maka dia akan bekerja, itu endotoksinnya. Akhirnya pencernaannya paru-paru menjadi mati. Nah, jadi ini prosesnya. Dan ini yang di atas ini adalah contohnya. Ini adalah yang bawah tanaman transgenik, yang di atas yang tidak transgenik. Nah, yang tidak ini ya dimakan oleh hama, hampir habis pun. Kemudian yang bawah ya sebelum makan, ini gambarnya ada, sebelum makan sedikit, karena mengandung endotoksin, makanya hamanya menjadi mati. Inilah mekanisme dari tanaman transgenik yang tahan hama. Gitu. Berikutnya contoh-contoh yang sudah ada ini kami ambil dari Wikipedia. Nah, dari Wikipedia tanaman transgenik apa ini sesuai apanya dan letak modifikasinya di mana. Yang pertama di padi misalnya, mengandung provitamin A atau beta karotin jumlah tinggi. Gennya diambil dari tumbuhan narsis namanya jagung dan bakteri Erwinia yang disisipkan pada kromosom padi. Akhirnya menjadi itu tadi golden rice. Padinya mengandung beta karotin. Kemudian tadi itu jagung, kapas, kentang, tahan resisten terhadap hama, ini yang kita terangkan tadi itu adalah mengandung gen toksin BT tadi. Ya, jadi di kapas, jagung, kentang dan sebagainya, kacang tanah. Kemudian ada lagi tembakau, tahan terhadap cuaca dingin, yaitu gen untuk mengatur pertahanan dingin di tanaman Arabidopsis thaliana atau cyanobacter ini dimasukkan ke dalam tembakau. Jadi dia tahan dingin, ya kan gitu. Jadi kalau ada suhu dingin, dia tanamannya masih oke. Ini beberapa contoh saja sebagai nambah khasanah kita, beberapa contoh tanaman transgenik. Ada tomat, ini prosesnya proses perunakan tomat diperlambat. Nah, sehingga tidak cepat busuk atau tahan lama. Nah, jadi ini apa yang dimodifikasi? Nah, gen khusus yang disebut antisenesen ditransfer ke dalam tanaman tomat untuk menghambat enzim poligalakturonase. Ini yang menghambat ini, karena ini yang mempercepat pembusukan. Selain menggunakan gen dari E. coli, tanaman transgenik juga dibuat dengan menggunakan gen yang telah dimiliki secara alami. Kemudian kedelai, nah ini mengandung asam oleat, yang tahan terhadap herbisida glifosat. Dimana kita semprot herbisida tersebut, gulma sekitarnya akan mati. Nah, jadi ini nanti kedelainya ini kalau menyemprot menggunakan herbisida, itu yang mati cuma gulmanya, nah kedelainya tidak, kan gitu. Yaitu gen resisten herbisida dari bakteri Agrobacter galur CP4 dimasukkan di dalam kedelai dan digunakan teknologi molekular untuk meningkatkan pembentukan asam oleat. Nah, jadi ini tahan herbisida. Ubi jalar contohnya, ini tahan terhadap virus. Nah, ini gen selubung tertentu pada ubi jalar ini dimasukkan untuk dengan teknologi peremanan gen ya. Ini contohnya di ubi jalar. Kemudian di tanaman kanola. Nah, minyak kanola yang mengandung asam laurat tinggi sehingga lebih menguntungkan kesehatan secara ekonomi. Selain itu kanola yang disisipi dengan penyedap vitamin E juga telah ditemukan. Jadi
gen FAT-B dari Umbellera california ditransferkan ke tanaman itu tadi canola untuk meningkatkan asam laurat. Nah, lagi ya contohnya biar lumayan ini. Jadi pepaya resisten terhadap papaya ring spot virus. Nah, tentunya gen yang menjadikan selubung ya PRSW tadi ditransfer ke dalam gen pepaya. Kemudian melon yang tidak cepat busuk. Nah, ini gen baru diambil dari bakteriofag T3. Kemudian mengurangi pembentukan hormon etilen, mengurangi biar nggak cepat masak kan gitu di buah melon. Kemudian bit gula yang tadi tahan terhadap herbisida, glifosat dan glufosinat. Nah, ini tadi gen Agrobacterium CP4 tadi dan cendawan Streptomyces wirogenes ditransfer ke bit gula. Kemudian tanaman plum, nah, resisten terhadap virus cacar prem, nah, sama caranya. Gandum, ini resisten terhadap penyakit hawar gandum fusarium. Nah, caranya juga sama yang seperti kita terangkan tadi. Ya itu tapi kerjakannya tidak mudah, perlu biaya besar dan keahlian. Nah, ini sekedar untuk memberikan informasi dan inspirasi bagi adik-adik mahasiswa untuk mengetahui bahwa memperoleh bibit unggul dengan tanaman transgenik. Nah, demikian adik-adik, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.